Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai, sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini kita dalam Pekan Suci. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Mardi. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Mardi, selamat datang. Salam damai. Apa Salam kabarnya hari damai, ini? saya senang dapat berjumpa kembali dengan Anda sekalian kali ini lagi. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa boleh berjumpa kembali pada hari ini. Kami berterima kasih bahwa pada hari ini bangsa kami, Indonesia, boleh menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kami berdoa, Bapa, agar siapapun yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan memberi terang kepada siapapun juga yang akan bertugas pada hari ini. Kami mempercayakan seluruh perjalanan pemilihan dimanapun juga ke dalam naungan hikmah kebijaksanaan-Mu dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami, supaya bangsa kami sungguh memperlihatkan martabatnya yang Kau junjung sebagai bagian dari penyelenggaraan-Mu. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Yesus, bertekuk lututlah setiap lutut di surga dan di bawah bumi, sebab Yesus telah taat sampai wafat, bahkan disalib. Maka Yesus Kristus adalah Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Matius. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 50 ayat 4 sampai 9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapatkan noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampilkan bersama-sama
Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan, aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah, ya Tuhan, aku menanggung celah. Karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada seorang sahabat dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi, sebelum kita masuk dalam bacaan pada hari ini, Romo bisa memberikan inspirasi beriman sebagai orang Katolik yang baik dengan hikmat yang Tuhan berikan supaya kita dapat menjadikan bangsa ini bermartabat untuk menentukan pilihan yang baik. Kalau mau bahwa bangsa kita bermartabat, maka kita mesti memohon hikmat Tuhan. Betul. Supaya kita dapat memilih dengan baik. Ya. Apa yang akan Anda pilih, apa yang akan kita pilih hari ini, tentu saja sangat kita percayakan kepada hati nurani masing-masing. Pertanyaan yang penting adalah, Tuhan memberi hati nurani macam apa kepada kita? Kita percaya Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Tuhan tidak akan menjerumuskan kita. Selama berbulan-bulan kita sudah mendapat banyak informasi, banyak pertimbangan, banyak pemikiran, dan perasaan kita sudah dipenuhi dengan hasrat untuk ikut membuat bangsa kita bermartabat. Sekarang tiba saatnya bahwa kita bersama-sama akan menunjukkan hikmat Allah macam apakah yang akan tampak dalam pemilihan kita. Apa artinya? Kita percaya bahwa Tuhan sudah membisikkan kepada Anda masing-masing apa yang harus Anda pilih, siapa yang Anda percaya menjadi pemimpin. Nanti dalam bacaan kita akan melihat dengan lebih teliti. Karena kita bersyukur bahwa Yesaya dalam bacaan nanti, bahkan Matius dalam bacaan nanti, sebenarnya mempunyai sejumlah hal yang bisa disumbangkan, boleh kita ikut manfaatkan untuk menentukan langkah kalau nanti kita datang ke tempat pemilihan. Saya percaya Anda akan datang ke tempat pemilihan karena hanya dengan demikian hikmat kebijaksanaan Anda sudah nampak. Tinggal kita melihat nanti para wakil kita dapatkah berunding bersama dalam musyawarah yang berharga untuk martabat bangsa kita. Kita lihat Roh akan berbisik apa kepada Anda sekalian, kepada kita semua. Begitu kurang lebih yang mungkin dapat memperkaya pemilihan kita. Betul.
Dan semoga apapun yang kita pilih, kita tetap bersatu untuk menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik ya Romo ya. Tentu saja, karena sila yang keempat itu adalah sila yang sangat bagus merumuskan bahwa ini demi kebersamaan kita. Maka bermusyawarah bersama. Maka wakil-wakil yang nanti akan pilih akan merupakan wakil yang nanti harus mempersatukan seluruh bangsa kita. Di sanalah sebetulnya martabat kita akan nampak sebagai bangsa. Iya, Romo, kita masuk ke dalam pembahasan bacaan pada hari ini. Iya. Kabar sukacita apa Romo menurut kitab Nabi Yesaya pada hari ini? Kita ingat siapa itu Nabi Yesaya. Nabi Yesaya dalam Yesaya 50 adalah seorang nabi yang mengingatkan orang-orang yang mengakui diri sebagai anak cucu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kata yang dipakai adalah Tuhan Allah telah memberi kepadaku lidah seorang murid. Bagi saya ini sangat penting bahwa orang yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Yesaya, adalah seorang murid Tuhan. Dia diberi lidah untuk berbicara. Para sahabat yang nanti akan dipilih adalah sahabat-sahabat kita dari partai manapun juga yang memiliki lidah seorang murid. Artinya apa? Murid dalam bahasa Sanskerta, MRD, adalah orang yang mengikuti pesan sang guru. Dan apa artinya itu? Artinya bahwa orientasinya, rujukannya tidak hanya kepada kepentingan sendiri. Orientasinya, rujukan seorang Yesaya adalah kepada Roh Tuhan. Maka dari itu kalimatnya berbunyi sesuatu yang sangat berharga. Dikatakan, dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru. Apa itu artinya? Memberi semangat baru. Artinya, sesudah sekian lama kita berjalan sebagai bangsa, maka setiap pemilihan adalah sesuatu yang kita mohon memberi semangat baru. Apa artinya semangat? Dalam bahasa lain semangat disebut spirit. Spirit itu ada kaitannya dengan yang dalam bahasa Latin disebut spiritus. Dan spiritus biasa diterjemahkan sebagai roh. Dalam hal kita, yang kita tuju adalah Roh Kudus. Ada sayap-sayap penting kalau kita mengatakan memberi semangat baru. Yaitu bahwa Roh Tuhan yang kita tuju bukan sembarang roh. Bukan siapapun juga. Dan kita tahu ini berarti ruah, roh yang mengatasi segala keterpecahan kita. Boleh saja kita mempunyai arah ke kiri atau ke kanan, tapi orientasi utama adalah ruah yang membimbing seluruh
spirit dan semangat kita untuk diperbaharui menjadi bangsa yang baru. Dalam perjalanan, sudah sekian puluh tahun, bangsa kita mungkin sudah capek, lesu. Tapi nggak boleh berhenti. Kita harus jalan terus. Dan setiap kali semangat diperbaharui. Itulah gunanya pemilihan. Dan salah satu yang sangat berharga dikatakan oleh Yesaya adalah telinga. Mendengarkan. Dan salah satu yang sangat penting dalam sila yang keempat adalah musyawarah. Kalau bangsa ini mau bermartabat, kita harus bermusyawarah. Artinya apa? Bermusyawarah artinya kita saling mendengarkan. Lihat, pendengaranku mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah membuka telingaku. Berarti kalau bangsa ini mau bermartabat, maka kita harus saling mendengarkan. Bukannya saling meneriaki satu sama lain. Bukannya saling mengusir. Bukannya saling mengasingkan. Bukan. Tetapi bertemu untuk saling mendengarkan. Walaupun demikian, kita tahu itu tidak mudah. Karena setiap kali kita pengen mengatakan, aku berpendapat demikian, aku berpendapat demikian, aku berpendapat demikian. Tapi kita tahu juga Yesaya mengatakan, Tuhan Allah menolong. Kita akan diteguhkan agar bersama-sama kita mungkin untuk bertemu satu sama lain. Lihatlah, dia mengatakan, marilah kita tampil bersama-sama. Kalau kita hadir di tempat pemilihan, kalau kita hadir di tempat umum manapun juga, bahkan tempat yang umum walaupun kelihatannya hanya di kamar sendiri sebab kita mempergunakan internet atau sebab kita menggunakan berbagai cara online yang lain, panggilan kita adalah tampil bersama-sama. Dan kalaulah kita kerap kali memang bernoda dalam arti egois, memikir diri sendiri, memikir kelompok sendiri, atau memikir partai sendiri, tapi kalau kita mau sungguh menjadi bangsa yang bermartabat, maka kita harus saling mendengarkan, tampil bersama-sama, dan lalu kita akan maju bersama. Satu harapan kita, yaitu menjadikan bangsa kita bangsa yang bermartabat. Heran saya, kok ya bacaannya dari Yesaya bab 50 ayat 4-9a, kok ya sangat membantu kita untuk tampil bersama, hidup bersama. Saya yakin pada waktu kita mendengarkan bacaan tadi, kita yakin ini tidak kebetulan. Tuhan, Roh Kudus, Ruah memberi semangat kepada kita, tidak untuk berkelahi satu sama lain, tidak untuk saling menjegal, tidak untuk saling terpecah belah, melainkan mau bersama-sama, tampil bersama. Bukan saya, saudara sekalian, yang ngomong ini. Bacaan dari kitab Yesaya mengatakan tampil bersama-sama. Ini berarti kita dibimbing oleh Yesaya sekalipun untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Dan bangsa yang bermartabat sudah kita lihat sejak tahun 1928. Satu nusa, satu bangsa.
dan menjunjung tinggi satu bahasa. Ini adalah semua merupakan pesan dari Tuhan untuk memberi semangat baru. Pun kalau barangkali kita agak capek karena perjalanan berbulan-bulan yang lalu penuh dengan stres, penuh dengan ketegangan ini dan itu. Baik, tapi hari ini kita tampil bersama-sama menjadi suatu persekutuan, satu nusa, satu bangsa, dan menjunjung tinggi satu bahasa. Saya kira dengan demikian Nabi Yesaya toh membantu pemilihan kita pada hari ini. Betul. Ya, Memberikan inspirasi sekali ya Romo ya. betul. Dan ini memang Tuhan yang berbicara melalui Nabi Yesaya kepada kita semua Benar pada hari sekali, ini. ya. Oleh sebab itu, para sahabat sekalian, para saudari dan saudara sekalian, jangan segan, kita nanti akan berbondong-bondong tampil bersama-sama untuk melakukan pemilihan kita dengan suara hati kita yang semurni-murninya, bersama-sama perlahan-lahan membangun supaya bangsa kita sungguh bermartabat. Artinya saling menghargai dengan suara yang sama menuju ke arah satu nusa, satu bangsa, menjunjung tinggi satu bahasa. Artinya dengan seluruh ucapan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, kita merupakan satu saudara. Persaudaraan kita akan kita kembangkan, kita tumbuhkan, dan bahkan kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa dalam nama Yesus bertekutlah setiap lutut, dan di surga dan di bawah bumi. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan kita. Demi kemuliaan Tuhan yang Maha Esa yang kita junjung bersama dalam Pancasila kita. Saya kira kalau demikian kita optimistis hari ini segalanya akan jalan dengan lancar baik. dan baik sekali. Kita akan rehat sejenak dulu ya Romo Mardi ya. Baik, kita istirahat. Ya, sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Mardi. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih, kembali lagi bersama Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Mardi, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Sebelum kita masuk ke bahasan Injil, ini luar biasa sekali ya Romo ya. Hari ini benar-benar Tuhan berbicara melalui Nabi Yesaya dan Romo menerjemahkan dengan begitu baik untuk kita pada hari ini bersukacita menentukan pilihan dengan hati nurani kita dan sesuai dengan suaranya Tuhan ya Romo. Mudah-mudahan memberi semangat baru. Betul, untuk kita tampil bersama-sama. Ya. Romo, kalau dari bacaan Injil menurut Santo Matius, ada hikmat apa Romo pada hari ini? Sangat mungkin bahwa sesudah kita merenungkan Yesaya tadi, lalu orang bisa berpikir cemerlang, pasti beres, segala-galanya oke. Tapi Injil mengatakan sesuatu yang lain. Mulai dengan Matius mencatat sesuatu yang
sama kerasnya. Sebenarnya dalam Injil Yohanes kata-katanya lebih keras. Tapi dalam Matius pun sudah nampak. Lihatlah saja, saya bacakan sekali lagi. Iya. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kita tahu apa yang direncanakan. Kalau dalam bahasa politik, ini Yudas Iskariot, ini orang yang menyeberang. Menyeberang ke pagar sebelah. Iya. Begitu kan? Iya. Apa yang hendak kamu berikan? Ini jelas sekali. Ini bukan serangan fajar lagi. Ini jelas meminta duit 30 uang perak sudah dibayarkan. Anda yakin bahwa hal seperti ini nggak terjadi dalam pemilihan kita? Bisa terjadi. Oh. Bisa terjadi. Sekali, mungkin 2 kali, Ya. mungkin 5 kali. Nggak tahu kita. Para sahabat sekalian. Ternyata cuaca itu tidak senantiasa cerah. Memang di daerah Katulistiwa itu biasanya langit biru dan matahari bersinar yang bukan main. Maka kita juga berharap bahwa pemilihan hari ini adalah pemilihan yang cerah dan penuh dengan sukacita. Itu kita mohon. Dan kita percaya Roh akan melindungi kita. Namun, sangat mungkin ada pula Yudas. Bukan hanya mungkin, sudah terjadi dalam hal itu. Bahwa ada salah satu yang menyebabkan tidak segala-galanya indah dan cerah. Para sahabat sekalian, saya tidak mau masuk dalam pertengkaran partai dan sebagainya. Mari kita masuk ke dalam hati kita masing-masing. Mari kita bertanya, apakah yang dikatakan Yesaya tadi terjadi juga dalam hal kita? Yaitu semangat yang baru demi kebaikan nusa dan bangsa. Tapi dalam arti seperti yang ingin disampaikan oleh Matius. Yesus sadar, dikatakan tadi, bahwa ada orang yang dikatakan, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Sadar dia. Dengan demikian, Yesus tetap setia pada panggilannya menjalankan pengutusan dari Bapa. Para sahabat sekalian, sangat mungkin hari ini ada hujan, ada petir, ada berbagai macam hal yang boleh disebut merupakan kecelakaan atau malapetaka. Betul. Dan Yesus mengalami itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita murid Yesus? Anda akan bilang, iya dong. Betul. Kalau begitu, walaupun ada begitu banyak kemungkinan bahwa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, Yesus tetap setia. Kesetiaan yang penting adalah kesetiaan kepada para murid. Kan dibilang bahwa mereka sudah menyiapkan untuk Paskah yang akan dirayakan. Menurut Yohanes itu akan dirayakan betul-betul sesudahnya. Bagaimanapun juga di sini mereka
makan bersama. Dengan kata lain, niat Yudas untuk berkhianat tidak sekalipun mengganggu persahabatan antara ke-12 orang itu. Saudari-saudara sekalian, bisa kita bayangkan bahwa dalam lingkungan pergaulan kita, bahkan dalam keluarga kita, ada orang yang berkhianat. Dalam kelompok kita ada orang yang berkhianat. Marilah kita kembali kepada pertanyaan. Allah Bapa mengutus kita sebagai apa? Sebagai murid Tuhan. Sekarang ditanya, Tuhan mengutus kita sebagai apa? Tuhan mengutus kita seperti dikatakan dalam Matius nanti, ayat yang berikutnya. Pada bab 28 dikatakan bahwa Matius mencatat Tuhan mengutus kita mewartakan kabar gembira. Oleh sebab itu, adanya orang yang mungkin meninggalkan kita, adanya orang yang barangkali tidak sejalan dengan kita, jangan sampai menyebabkan kita melupakan Sang Guru. Jangan sampai kita tergoda untuk melalaikan panggilan kita menjadi pewarta kabar gembira. Kabar gembira yang macam apa? Kabar gembira bahwa kita dipanggil untuk bersekutu. Persekutuan murid-murid Yesus itu bukan persekutuan yang bukan main, sederhana, makan bareng. Para sahabat sekalian, pertanyaan yang sepele. Hari ini sangat mungkin kita bertemu dengan orang-orang yang berteman dan searah dengan kita. Namun juga ada kemungkinan ketemu dengan orang yang tidak searah dengan kita. Pertanyaan kecil saja. Apakah kita berbagi minuman? Apakah kita berbagi makanan? Ya. Makanan dan minuman adalah suatu ungkapan kebersamaan kita. Yesus dengan murid-muridnya tetap makan bersama. Sekian sederhananya bahwa persahabatan tidak rusak hanya karena kita berbeda pilihan. Tidak, saudari-saudara sekalian. Panggilan kita tetap merupakan satu keluarga karena Allah memanggil kita sebagai saudari dan saudara. Apakah dengan demikian kita bilang, oh ya udah saja? Bukan. Itu bukan sikap kita. Kalau kita mau merupakan suatu bangsa yang bermartabat, kita tetap saling mencoba mendengarkan, mencoba saling meyakinkan. Tetapi kalau toh kita ternyata berbeda pendapat dan berbeda posisi dan berbeda pendirian, kita tetap saudari dan saudara. Oleh sebab itu, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Padahal Tuhan Yesus tahu ada orang yang akan berkhianat. Ada orang yang tidak searah. Tidak sejalan pada saat tidak itu ya. sejalan. Bukan hanya tidak sejalan, dia akan berkhianat pada Yesus. Bahasa yang sederhana dan dipakai di sini adalah dia menjual Tuhan. Itu keras, sangat keras. Namun tetap makan bersama, minum bersama. Itu adalah sikap Yesus, maka dari itu pun sikap persaudaraan kita. Baru kalau demikian, persaudaraan kita bermartabat.
Baru kalau demikian bangsa kita bermartabat. Sebab kita memiliki hikmat dari Tuhan. Apa hikmat dari Tuhan? Para sahabat sekalian, Allah kita bukan main. Sungguh-sungguh Allah yang penuh kasih. Anda masih ingat? Dalam kitab Kejadian, Allah menyediakan segala-galanya. Dan kepada Adam dan Hawa dikatakan boleh, kecuali satu. Dan apa yang terjadi? Adam melanggar itu. Dan tentu saja konsekuensinya ya, dia harus mendapat hukuman. Betul. Namun, kalau Anda membaca baik-baik kitab Kejadian, maka Tuhan Allah langsung pada waktu itu juga mengatakan bahwa nanti putra dari sang wanita akan membenahi, membereskan segala-galanya. Bayangkan saudari-saudara sekalian, Allah, Bapa kita, yang kehendaknya dilanggar oleh anaknya, tentu menghukumnya, tetapi langsung pada waktu itu dia sudah menjanjikan kerahiman yang bukan main. Dan kemudian sang putra, yaitu Yesus Kristus, mengalami hal yang serupa. Apa yang kurang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam persekutuan para murid, para rasul? Segala-galanya. Dan toh ada yang mengkhianati dia. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap merangkulnya makan bersama. Apa pelajaran yang boleh kita petik di sini? Pelajaran yang boleh kita petik adalah bahwa sebenarnya kita ikut Yesus. Pun kalau ada sekian banyak orang, apalagi kalau hanya satu orang yang ternyata berkhianat, kita tetap memandangnya sebagai teman dan saudara. Baru kalau demikian dapat dikatakan keluarga kita, persekutuan kita, gereja kita, bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat. Bukan orang yang mudah patah arang. Bukan. Ini bukan kelompok orang yang mudah sekali sakit hati. Apakah dengan demikian boleh saja kita berkhianat satu sama lain? Itu tidak dikatakan. Tentu kita harus setia satu sama lain. Dan beriman dengan setia adalah satu kesatuan. Meskipun demikian, andai kata terjadi kekecewaan karena satu dan lain hal, kita tetap merupakan satu keluarga. Kita tetap merupakan satu persaudaraan. Kita tetap merupakan satu persekutuan. Jangan sampai kita merencanakan konflik. Jangan sampai kita merencanakan pertengkaran hanya karena tidak semua orang sependapat dengan kita. Sebab, sekali lagi, Tuhan Yesus yang boleh dibilang dia itu tidak berbuat apa saja kepada orang-orang, bahkan kepada orang Samaria. Dia senantiasa berbuat baik. Lah kok temannya sendiri berkhianat? Meskipun demikian, Tuhan tetap makan bersama. Para saudari-saudara sekalian, secara berkala kita makan bersama. Secara berkala kita merayakan Ekaristi bersama. Secara berkala kita mohon maaf kepada Tuhan untuk kesalahan kita. Dan Tuhan memaafkan kita karena Dia Maha Rahim.
Kalau kita bermartabat, kalau kita mau menjadi saksi bagi bangsa untuk bermartabat, maka kita juga harus melakukan yang serupa seperti Tuhan Yesus. Tetap bersaudara, tetap menjaga persekutuan, tetap menjaga persatuan. Para sahabat sekalian, orang bilang pemilihan adalah suatu peristiwa kebangsaan kita. Ini salah satu wujud martabat kita bahwa kita mau berbagi nasib. Oke, betul. Namun, marilah kita juga semartabat, yaitu kalaupun kita berbeda pendapat, kalau kita berbeda arus, kalau kita berbeda arah, kalau kita berbeda aliran, kita tetap satu persaudaraan dan satu persekutuan. Jangan sampai pemilihan pada hari ini masih disampiri dengan pemikiran, awas kalau sampai saya tidak menang. Bukan itu. Kita memberi kesempatan kepada semua warga negara untuk memberikan pendapatnya, dan karena itu kita mempercayakan yang tadi dibilang dalam bacaan pertama, semangat baru. Jangan kita pakai semangat orang-orang yang tidak bermartabat, seakan-akan kalau kamu tidak bersama saya berarti kamu musuhku. Bukan. Kalau kamu tidak sependapat dengan saya, kita tetap satu bangsa. Kita tetap satu persaudaraan, kita tetap satu persekutuan. Maka dari itu, para murid bersama dengan Yesus tetap bersatu. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira kepada siapapun bahwa Allah Bapa mencintai kita dan memaafkan semua kekeliruan dan kesalahan kita. Anda masih ingat kan? Waktu Tuhan Yesus ditanya, lalu saya memaafkan saudara saya berapa kali? Apa 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, 7 kali 70. Artinya tak terbatas. Para sahabat sekalian, kita boleh bersyukur untuk pesta demokrasi hari ini. Tapi jangan lupa, sekali lagi, pesta demokrasi adalah pesta di mana kita berpesta bersama, makan bersama. Saudara kita yang suka dengan garam, maka makan dengan banyak garam. Yang lainnya nggak suka garam. Nah, jangan yang tidak suka garam dengan yang suka garam berkelahi. Ada saudara kita yang suka dengan cabai, makan banyak cabai. Yang lainnya tidak suka cabai. Lalu pestanya bubar? Tidak. Kita saling menjaga perasaan satu sama lain dan kita mencoba untuk bersama-sama maju dengan semangat baru. Semangat seperti apa? Seperti Yesus Kristus. Anda masih ingat apa yang akan dilakukan dan akan kita peringati hari Jumat yang akan datang? Tuhan mengatakan, Bapa, maafkanlah mereka. Masih ingat itu? Bahwa itu akan kita ulang lagi. Sehingga pesta yang besok Kamis kita peringati, yaitu Ekaristi, harus menjadi simbol dari martabat kita yang paling unggul seperti Yesus Kristus, yaitu semuanya dirangkul, semuanya mendapat santapan yang sama, menjadi satu keluarga. Anda mengalami seperti Yesus? Dibantai, disapu, dan disalib? Kan enggak. Kalau Yesus saja bisa melakukan itu, kita muridnya bolehlah mohon kepada Tuhan Yesus, tolong bantu agar saya memiliki semangat baru seperti Tuhan Yesus.
supaya kita bisa mengatakan, Bapa, maafkanlah mereka. Kalau kemudian lalu terasa berat sekali. Anda masih ingat? Di salib Tuhan Yesus juga merasakan berat sekali. Sehingga ada suatu titik di mana dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Anda tahu maksudnya. Dia seperti bertanya-tanya, ini Bapak ini gimana? Tapi pada akhirnya muaranya adalah, Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Anda ingat bahwa itu dikatakan Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Dia adalah guru kita. Dari dialah kita menjadi murid. Kalau demikian, ayolah kita bersikap seperti Tuhan Yesus. Ya, tapi nanti kita akan hancur lebur. Memangnya Tuhan Yesus tidak hancur lebur? Tuhan Yesus juga hancur lebur. Tapi hancur lebur karena ketaatan pada pengutusan Bapa. Apa? Mewartakan bahwa apapun juga yang terjadi, Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Hasilnya apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya apa? Masih ingat apa yang kita nyanyikan dalam anamnesis waktu konsekrasi? Dengan wafat engkau menghancurkan kematian. Dan engkau memperbaharui hidup. Kami percaya Tuhan bahwa engkau akan membimbing kami sampai akhir. Yohanes bab 20 ayat 22 mengatakan dengan jelas bahwa dia membawa buah kebangkitan berupa roh yang dihembuskannya kepada para murid, ya kepada kita semua, untuk menjadi nafas kita. Apa yang dikatakan? Semangat baru sampai akhir zaman. Amin. Begitu kita coba untuk ikut Tuhan Yesus. Menjadi seperti Tuhan Yesus ya Romo ya. Iya. Romo Mardi ini luar biasa sekali, memberikan pencerahan dan juga inspirasi bagi kita umat Katolik untuk bisa meneladani sikap Yesus ya Romo ya. Dan bagaimana kita juga bisa dengan kerendahan hati seperti Yesus menerima semua yang sudah mengkhianat ataupun yang juga baik kepada kita untuk bersama-sama dengan kita ya Romo ya. Mudah-mudahan atau kita percaya Tuhan akan memberikan rohnya semangat baru. Betul, untuk kita semua. Romo, terima kasih buat hari ini. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, mohon berkat Allah dan doa penutup dari Romo Mardi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Roh Kudus telah menguatkan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelesaikan pengutusan habis-habisan. Dan karena itu, menyerahkan segala-galanya kepadamu. Perkenankanlah kami mempercayakan seluruh hari ini kepada naungan kerahiman-Mu dan mempercayakan segala-galanya kepada cinta kasih-Mu, supaya dengan demikian Engkau yang dimuliakan, juga Engkau yang akan menjadi muara hidup kami, muara segala pilihan-pilihan hidup dan pekerjaan kami, pilihan-pilihan masa depan kami. Kami mempercayakan
masing-masing keluarga kami dan kelompok kami serta seluruh bangsa kami untuk menerima hikmat-Mu supaya menjadi sungguh bermartabat, bukan hanya untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan-Mu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Aku rindukan kehadiran-Mu Tuhan, yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu, tak lagi ku meragukan-Mu. Hari ini ku berjanji di hadapan
altar suci.